Waktu itu dalam hidup saya apa yang namanya hukum kasih karunia, gerbang kasih karunia. Pada saat yang sama, ketika terang itu masuk dalam hidup saya, ketika firman itu mulai menyingkapkan demi menyingkapkan, membuka demi membuka, setiap kesesatan demi kesesatan, setiap kejahatan demi kejahatan, semua cacat moral dalam hidup saya mulai memperhatikan bahwa ada satu roh asing dalam hidup saya. Itu terjadi ketika Tuhan memegang tangan saya dan mulai memperkenalkan yang namanya kasih karunia. Semakin saya ingin membasmi roh itu, semakin saya ingin berusaha benar dengan cara saya, semakin saya tidak menemukan cara. Saya menemukan ini setelah firman itu masuk dan menelanjangi dan melucuti dan mengerjakan penyingkapan demi penyingkapan. Dan ini sebuah perjalanan yang menurut saya sangat menyakitkan. Karena saya ini orang yang tidak tahan melihat kejahatan saya sendiri, apalagi kejahatan orang lain. Dan dari sanalah penghakiman itu muncul. Saya mengerti dalam perjalanan pada akhirnya, dan saya mengenali bahwa itu adalah roh Farisi. Saya tidak berbicara tentang dosa yang murahan, yang blak-blakan, mencuri, membunuh, atau apapun. Tapi ini sebuah dosa yang bersarang di jiwa setiap manusia. Bahkan di tengah pelayanan pun tidak ada seorang yang kebal dengan dosa ini. Akar dari dosa ini sebenarnya adalah ketakutan. Roh Farisi ini muncul setiap kali dia merasakan bahwa aku telah menyenangkan Tuhan dengan satu dan dua cara. Dengan sebuah sistem, dengan sebuah tatanan buatan saya sendiri, dengan sebuah pencapaian agama buatan saya sendiri, tanpa mengenal yang namanya kebenaran batin, ketulusan batin, kejujuran yang di dalam. Dia tidak mengenal itu. Dia tidak mengenal yang namanya kesejatian. Dia tidak tahu itu. Hidupnya hanya berusaha untuk mencari kesan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan detik itu tidak diselesaikan, maka kepalsuan demi kepalsuan, maka selubung demi selubung, maka katarak demi katarak rohani itu semakin masuk, semakin menebal. Orang-orang Farisi semasa Yesus melayani di muka bumi, mereka menutup dosa ini, membungkus dosa ini dengan lari kepada yang namanya agama. Ini roh yang sangat mematikan dan tidak kenal yang namanya kehidupan roh yang sesungguhnya. Mereka ini orang yang membungkus hidupnya di balik tirai agama. Tidak salah kalau Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kuburan yang dilabur dengan warna putih.
Mereka orang yang ahli menyembunyikan yang di dalam. Ini orang-orang yang sangat menyukai dengan yang namanya nama baik. Sampai suatu ketika kasih karunia itu diwahyukan dalam hidup saya, dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberi saya mata yang melihat, telinga yang mendengar kondisi hati kita, hati saya yang sesungguhnya. Telinga yang melihat, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Alkitab itu berkata itu pemberian Tuhan. Itu baru basic equipment untuk kita bisa mengenal kejahatan kita sendiri, katarak rohani kita sendiri, mengenal Tuhan, dan ujungnya kita akan dibawa mengenal saudara-saudara kita. Bagi seorang muda Farisi yang bernama Saulus dari Tarsus, dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang aku ini giat mengerjakan pekerjaan melayani Allah. Dengan serentetan gelar yang dia tempelkan pada dirinya sendiri waktu itu. Aku ini Yahudi, aku ini Farisi, aku ini Benyamin dari suku Benyamin, disunat dari ke-8. Aku ini pengikut Gamaliel, aliran paling ekstrim, paling kuat pada zaman itu. Dan dengan teliti dididik pada waktu itu. Untuk orang seperti Saulus mengerti yang namanya kasih karunia, dibutuhkan sebuah sentakan yang sangat keras. Sebuah terang di siang hari yang itu membutakan matanya 3 hari 3 malam. Dari seorang pemimpin yang biasa berdiri di depan, dia harus berjalan dengan cara dituntun karena dia buta. Untuk dia tahu artinya tersungkur, harus ada sebuah pukulan dari atas. Kita punya gerakan yang namanya tersungkur, delosor di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah aksi teatrikal. Hanya akan menjadi sebuah gaya. Ketika yang di dalam ini tidak ada pelucutan sama sekali dari Tuhan. Tidak ada teriakan, aku ini bajingan Tuhan. Aku ini jahat dari lahir. Maka semuanya itu akan makin menebalkan yang namanya roh Farisi ini. Suatu hari saya pernah bertanya kepada Ibu In. Karena saya sangat malu, Ibu kenapa suka sekali delosor. Imam delosor sesekali. Tapi saya perhatikan Ibu ini dalam setiap kali ibadah, delosornya selalu lebih imam daripada imam. Dan beliau menjelaskan dalam hitungan apapun, dengan cara apapun, kita ini orang-orang yang tidak akan pernah bisa membayar, tidak akan pernah bisa nyampe, standar itu tidak pernah nyampe. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menutupi semuanya, bahkan hitungan korporat pun tidak akan pernah bisa nyampe. Dan saya tahu itu hitungannya, cawanya tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya saya harus melemparkan diri saya delosor di hadapan Tuhan. Dan berteriak, Tuhan tolong, ini bagaimana? Penyingkapan cacat moral dalam kehidupan seorang Farisi itu selalu diawali dengan sebuah pengalaman yang menyakitkan. Dengan sebuah aib yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya saya mengerti mengapa kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, itu bukan akhir segalanya, saudara. Itu baru awal perjalanan yang sesungguhnya. Aslimu yang sesungguhnya, dirimu yang sesungguhnya, yang the secret sin itu yang sesungguhnya tersingkap. Dan ketika itu terjadi dan ketika itu dibukakan, itulah waktu yang paling tepat kita membulatkan hati, merangkak masuk kepada yang namanya tahta kasih karunia.
Bagi seorang Farisi tidak ada momen yang lebih bahagia selain melihat orang lain jatuh. Karena dengan melihat orang lain jatuh, dia merasa lebih baik. Bagi seorang Farisi tidak ada saat yang paling berbahagia ketika dia bisa menunjukkan prestasi-prestasi agamanya. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, tapi dia berdoa menyebutkan pencapaian-pencapaiannya. Aku berpuasa, aku mencuci tangan, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Satu hal kecuali yang dia sebut, aku ini orang berdosa. Tidak ada dari mulut orang Farisi. Para pelayan Tuhan di tempat ini, tidak ada satupun dari kita yang sesungguhnya kebal dengan roh ini. Karena kita ini orang-orang yang sangat melakukan banyak. Dan di tengah semuanya itu, seringkali yang namanya kebenaran diri sendiri, kebanggaan karena telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu menyelinap. Dan itu tumbuh liar seperti tanaman liar di kebun hati kita. Sekalipun Saulus di awalnya, dengan sekuat tenaga dia berkata, aku ini giat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi di mata Tuhan ada sebuah cacat moral yang harus diselesaikan dengan sebuah terang yang membutakan. Tidak ada yang lebih kita butuhkan selain firman, saudara. Kalau zaman Tuhan Yesus, zaman Paulus lah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang bertugas untuk menulis hukum, saudara. Menulis hukum, menerjemahkannya, menafsirkannya. Dan seringkali tafsiran-tafsiran itu sekian kali jumlahnya lebih banyak daripada yang tertulis. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Gagal semuanya, kecuali mereka. Itu sebabnya mereka sangat bangga dengan pencapaian itu. Ketika saudara ada di depan sini, ketika saudara ada di tempatmu, ketika saudara ada dimanapun kau berada, dengan banyaknya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, hati-hati dengan sebuah suara yang di sini, bahwa saudara sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan merasa lebih hebat dibanding yang lain, merasa lebih kudus dari yang lain, merasa lebih rohani daripada yang lain. Inilah awal lahirnya sebuah roh Farisi. Jika bukan Tuhan yang memperkenalkan saya, apa arti kasih karunia? Jika bukan Tuhan yang menuntun saya masuk ke gerbang kasih karunia, jika bukan Tuhan yang memiliki sebuah tempat yang namanya tahta kasih karunia, saya tidak tahu orang seperti saya ini akan berakhir di mana. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah kita ini merasa menjadi paling benar, saudara. Kita tidak tahu lagi artinya merasa salah, ada yang salah. Ketika saya mengangkat cawan pun berisi kemenyan yang asapnya kemana-mana, tapi dalam hati tidak merasakan apa-apa. Itu sering terjadi, bahkan di tengah pelayanan. Waktu saya mulai mengerti tentang hal ini, saudara, saya mulai mempelajari Tuhan, betapa manusia sungguh-sungguh tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Sebuah teriakan yang berkata, Tuhan lepaskan dan luputkan aku daripada yang jahat. Itu menjadi sebuah teriakan yang jika kita tidak lakukan setiap hari, maka kematian, kefarisian, keagamawian itu mengikuti kita sebegitu dekat. Mezbah seorang Farisi pasti kosong. Mengapa? Karena untuk meletakkan sesuatu di mezbah, seringkali yang kita taruh di sana bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Dan semua yang kita anggap benar, dan semua yang kita pertahankan, dan semua yang kita anggap berharga, dan semua yang kita anggap kehebatan kita.
Dan pelucutan itulah yang membuat akhirnya kita berkata, Tuhan, selamatkan aku karena aku ini orang berdosa. Momen rebah di tanah bagi seorang Farisi harus disertai dengan pukulan dari Tuhan. Dan di situ Tuhan akan berkata, engkau butuh kasih karunia, engkau butuh diselamatkan, engkau butuh ditolong. Engkau butuh dilepaskan dari semua tradisi, dari hukum buatanmu sendiri, dari ukuran-ukuran kebenaranmu sendiri, dari label-label buatanmu sendiri. Engkau harus ditelanjangi dari jubahmu yang kamu pikir itu maha indah. Dulu saya kenal seorang penari yang ada di Mahanaim, beliau sekarang ada di suatu tempat. Dan dalam kefarisian saya waktu itu, saya kurang respect. Saya memiliki penilaian-penilaian yang sangat negatif terhadap beliau ini. Sampai suatu ketika ibu berkata, ketika orang ini menari, Bapa di surga itu memberi hormat. Saya kaget dengan ucapan itu. Betapa jauhnya, betapa berbedanya antara penilaian manusia dengan penilaian Tuhan. Mulut saya harus dibungkam. Pikiran saya harus dihentikan. Ukuran-ukuran saya yang saya terapkan kepada saudara-saudara saya harus dihentikan. Dan mulai saat itu saya harus belajar memakai ukuran Tuhan. Tuhan, apa pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini? Siapakah dia di pandanganmu? Siapakah dia menurutmu? Itu yang harus saya belajar untuk pegang. Kasih karunia membuat saya mengerti bahwa ketika seseorang harusnya dihukum mati, di situ Tuhan berkata, aku mengampuni. Kasih karunia berkata bahwa seharusnya engkau ini dibuang, tapi Tuhan berkata, aku masih mempertahankan engkau. Kasih karunia berkata bahwa engkau ini tidak layak untuk ada di sini, tapi Tuhan berkata, mari masuk dengan penuh keberanian. Saya tidak bisa menggambarkan kasih karunia itu kecuali sebuah kemurahan yang sempurna, yang tidak bisa dimengerti. Sebab jika kasih karunia itu bisa dimengerti, maka dia bukan kasih karunia. Lupakan tentang kesempurnaan, lupakan tentang kehebatan, lupakan tentang pencapaian. Karena di bawah kaki salib semua tanah sama rata. Itu tempat di mana Maria Magdalena si pelacur akan bersalaman dengan seorang Farisi dan berkata, kita sama-sama membutuhkan juru selamat. Saya sangat tersiksa dengan cerita-cerita guru sekolah minggu saya, Sunday school teacher saya waktu itu. Karena semua tokoh Alkitab yang diceritakan semua hebat. Gideon hebat, Yusuf hebat, Daud apalagi hebat. Dan dalam pikiran saya yang masih inosen waktu itu, maka saya juga harus hebat dan sempurna. Dalam perjalanan mengenal kasih karunia, saya semakin melihat betapa semua yang tertulis di Alkitab, nenek moyang kita, our ancestors, mereka ini manusia biasa yang tidak sempurna. Yet, tetapi meskipun demikian, Tuhan bekerja di tengah dan melalui ketidaksempurnaan mereka. Saya senang kalau melihat tokoh-tokoh di Alkitab kemanusiaannya keluar. Yes, mereka nenek moyang saya. Abraham yang pembohong, Ishak yang juga berbohong, Yakub yang lahir asli bandit sejati, Nuh yang telanjang, Simon dengan kepengecutannya yang lari sana lari sini demi menyelamatkan diri, Thomas dengan semua ketidakpercayaannya, Timotius dengan semua keminderannya, Paulus dengan rasa tidak percaya dirinya. Dia bilang aku Farisi, gak lama kemudian dia bilang aku keturunan Farisi kedua. Tetap ada sesuatu yang ingin ditutupi.
Tetapi saya melihat bahwa akhir dari semuanya, semua pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di kitab Ibrani bukan orang-orang hebat yang sempurna. Mereka orang-orang yang beroleh kasih karunia. Dan betapa bersyukurnya karena kita pun adalah jajaran orang-orang yang beroleh kasih karunia di tengah ketidaksempurnaan kita. Itu sebabnya tidak salah kalau saudara baca di Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11, keempat makhluk itu menyanyikan lagu-lagu pujian, hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu, yaitu Dia yang hidup untuk selama-lamanya. Dan pada waktu makhluk-makhluk itu menyanyi, ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu, lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu serta berkata, "Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup." Saudara, kalau berani engkau tuliskan prestasimu apa? Saya perhatikan di Mahanaim lebih banyak dan lebih sering kita menulis daftar dosa. Entah dibakar sampai berapa kali, itu abunya berapa kilo saya tidak tahu. Tidak habis-habis loh, tetap kayak gitu. Kumat lagi, kumat lagi. Bayangin kalau tidak diselesaikan seperti apa. Bagaimana akhir hidup orang Farisi seperti saya jika tidak ada yang namanya tahta kasih karunia? Kemana saya akan pergi? Mungkin saya akan mendirikan sekte, saudara. Tuhannya saya, patungnya saya, pengikutnya harus ngikuti aturan saya. Kalau sendak saya bunuh satu-satu. Bagi seorang Farisi sebuah siksaan melihat orang lain berdosa diampuni, keluar Mahanaim, masuk lagi, bajingan lagi, mencuri lagi, keluar lagi, masuk lagi. Di mana hukuman itu? Di mana didikan itu? Sampai saya pribadi harus bertanya, Bu, hitungannya gimana? Dan jawabannya selalu, kalau tidak ditolong, hilang. Kalau tidak ditolong, lenyap, hilang. Saya tidak sedang bicara tentang hyper grace, karena batasnya jelas. Tapi semua pasti di antara kita pernah berada di satu titik di mana I stand in the end of my rope, di ujung semua kekuatan. Dan disitulah saudara, apa yang kita mau banggakan selain sebuah teriakan, Tuhan tolong aku orang berdosa ini, Tuhan tolong Mahanaim yang berdosa ini, Tuhan tolong Bahtera yang berdosa ini, Tuhan tolong bangsa kami yang berdosa ini. Nothing saudara, nothing selain itu. Maka biar itu menjadi satu-satunya alasan buat kita untuk kita memilih merebahkan diri ke tanah dan berkata, Tuhan, sampai kapanpun kami ini butuh juru selamat. Kami ini butuh ditolong, kami ini butuh ditebus. Dan biar kemenyan itu bukan sesuatu yang saya angkat dan berasap, tapi biarlah kemenyan itu adalah diriku sendiri yang aku taruh di atas mezbah. Hari ini kita akan belajar lebih dalam. Ini bagian saya. Saudara, mari sama-sama minta Roh Kudus mengadakan general check up untuk kita ini melihat yang di dalam. Sebab seringkali kita ini lupa. Paulus berkata, ketika terang itu menembus jiwaku, maka ada seperti selubung yang dalam bahasa lain, seperti sisik-sisik ikan runtuh. Untuk bertobat saja harus dipaksa loh. Dan itu adalah kasih karunia. Kita akan belajar lebih dalam apa artinya mezbah, di mana kita meletakkan hidup. Dan Tuhan menyembelih slaughter yang di dalam hidup kita sampai yang sejati itu muncul. Tuhan disukakan
dengan korban yang kita bawa. Tuhan Yesus memberkati.